semuanya, saudara-saudara, bapak, ibu, tante-tante, om-om semuanya yang menyaksikan tayangan hari ini, podcast hari ini. Ki podcastnya jenenge apa? Cah aku lali sih, gak krungu niku. Podcastnya jenenge apa? Agak serius. Podcast agak serius. Ya, cek, bari ki metu opening ini kene, bari ki metu opening. Ya, oke guys. Hari ini kita akan podcast agak serius dengan tema tentang pelayanan. Apa sih pelayanan itu? Tapi aku cek bingung guys. Ini narasumberku kat mawi ra teko-teko. Bisa tak telepone, HP ku ndi mau HP ku? Tolong HP ku jipukno cah. HP ku. Wis HP sembarang kono ora apa-apa. HP ini sapa ya? Aku duwe nomor Pak Suito kayak iki. Duit, aneh, oke, tak telepone sik jajal. Kok gak ini jawaban? Jajal Mas Satya teleponnya. Halo Mas. Mas. Kok kode gak ini jawaban? Amit. Boleh, iki apa wonge? Amit. Tiba tak telepon Mas. Ya, enggak apa-apa. Wah, sorry telat. Kok dia Mas Owi sama tante ini kan mau lho Mas. Masa dah? Waduh, sorry bro. Iki mari ibadah ya. Langsung cus rene aku. Terus tak delok jame. Waduh. Salin-salinan cek Mas berarti. Wes langsung rene wis. Tak wis Jajal ditunggu nih. Oh iya betul. Oke, nah. Ya. Piye Mas ki mau? Ibadah lancar toh? Aman, lancar. Puji Tuhan. Oh, iki Cek tas mari. adewe nek mau ngomongan wong loro tok ya Mas ya. Gak kurang Iya. afdol. Seman ngundang Pak Suwito gak? Ngundang. Tak telepon gak diangkat Mas tapi. Jajal sama telepon Mas. Oh tak telepon gak diangkat mergo wonge. Oh iya. Bisa, Pak Suwito. Oh, jajal sama telepon Mas. Aduh, tadi aku. Halo Pak. Pak, ini saya sudah di lokasi. Nggih. Monggo jenengan ten mriki. Niki dipun tenggo kalih Mas Rere. Jame wis mau mepet iki Nggih. Mas. Nggih, Pak. Siap. Oke. Wis. OTW. Boleh. Oh, lagi sih, Pak. Sorry. Dari mana Pak ini tadi? Halo, Pak. Pelayanan. Podong barengi aku emang ibadah iya. Jenengan pulang duluan berarti. Apa? Jenengan pulang duluan baru Pak Suwito. Oh iya. Ya ngerti nek iki wis atene mulai jadi wis masih sana tak nanti sian. Iki piye iki? Monggo didamerin Pak. Oke. Gimana Pak? Ya biasa banyak tugas. Tugas negara atau tugas gereja Pak ini Pak? Dua-duanya kita. Ya tugas negara, ya tugas gereja. Repot Pak hari ini kayaknya jenengan. Iya, jadwalnya wakeh. Kurang dinone kata iki. Loh, enggak bisa Pak. Hari kan cuma 7 hari Pak. Senin sampai Minggu ya Pak ya. Minggu. Iya. Tapi pani jagongan nek gawe kopine kurang gayeng Pak. Iya, Kurang jos. afdol. Tak panggilin teman-teman dulu ya Pak ya, coba ya. Boleh. Oke. Boleh. Yun, kopi Yun. Sowi mestian. Pahit gak kopi ini? Aman bos, Pahit gak? cocok. Aman iki aman pahit apa aman manis? Aman apa iki? Aman sesuai selera Anda. Oke. Siap. Yo ngene Pak Suwito ya liwat kono no, mosok liwat kene. Ora apa-apa, wis gak apa-apa, Mas. Wis gak sungkan karo Pak Pendeta. Hati-hati. Plek kok iki. Pak Pendeta ku. Oke. Yun. Makasih ya. Ojo grogi, Bro. Kok grogi gitu. Filosofine gelem barang ngono piye iso ada filosofi gelem iki. Monggo Pak diunjuk riyen Man Pak kesane rada Oke. kesel ilang Pak. Siap. Enak ya kopi sampean. Sana 10 Pak sing ndamene, tapi Mas Yuna niku lho Pak sing ndamene. Kayak kopi ini bojoku. Lho gitu Pak. Wah, kok kesene ngene. Bojo kula mboten tem mriki ya. Lah kula malah dari gedah bojo lho Mas niki. Gak apa tak dongakno. Iya, Mas. Nggih. Hari ini kita temanya membahas tentang pelayanan, Pak. Oh. Tapi kula niku tasik bingung, Pak. Gadah pripun nggih? Gadah unek-unek ngoten lho. Unek-uneke niku kula niku kan nggih pelayanan, Pak. Oh. Teng gereja niku nggih pelayanan. Terus kula niku pelayanan teng bidang multimedia, Pak. Sip. Keren. Nggih, anak muda zaman sekarang kan harus berkreasi dalam bidang multimedia, Pak. Karena sekarang kan sosmed juga sudah
menjadi salah satu hal yang sangat wajar, sangat penting menurut saya, Pak. Betul. Betul Itu banget. saya punya gimana ya, Pak, yo? Kayak punya ganjelan gitu loh, Pak, di dalam hati itu kayak punya ganjelan. Ganjaran apa lagi? Masa ketoke baik-baik saja. Ya kelihatannya, Pak. Kan bagus dari luar belum tentu bagus dalamnya, Pak. Wah, iki loro. Itu gini, Pak. Saya itu kan ikut multimedia juga sudah lama, Pak. Sudah sejak saya sekolah. Nah, itu di gereja itu kalau multimedia itu sering salah, Pak. Padahal menurut saya itu sudah benar, tapi menurut orang lain itu salah dan juga banyak paido, Pak, itu loh. Ini real loh, guys. Real loh, asli iki. Banyak paido niku asli niku. Di kulon niku kok arep nglakoni di multimedia niku arep ngene kok salah, di paido. Arep ngono kok salah, di paido. Terus niki kula badhe tanglet juga, Pak. Sebenarnya dari mana tuh, Pak? Kita melayani itu. Sejak kapan kita harus melayani itu? Gimana, Pak? Oh, ini takon Pak Pendeta anyaran. Oh, Pak Pendeta. Oh, dijelasin niku lho, masih bingung niku. Melayani niku napa gitu loh, Pak. Napa ngene mawon, Mas? Gimana? Cerita riyen mawon. Oh, ya bisa. Jenengan ceritakan pelayanannya jenengan niku mulai dari kapan, sejak kapan gitu. Monggo sama cerita riyen, Mas. Oke. Sakjane ya meh padha karo sampean, Mas. Sampean mulai dari SMA? Iya, sejak saya sekolah. SMA. Ya sakjane ya padha. Aku sisan. SMP, SMA itu sudah mulai pelayanan di gereja. Tetapi karena pada saat itu aku masih kecil ya. Iya. Biasanya aku pelayanan melok bapakku. Nah, bapakku itu kebetulan melayani melalui wayang kulit. Oh, Jadi iya, dalang. dalang, Lah, iya. aku melok sisan. Iya. Biasanya aku dalang di gereja dalam rangka Natal, Paskah, ulang tahun, model-model seperti itu. Iya. Ya biasanya ngintil bapak, ikut bapak. Model berarti model event gereja ya, Mas. Yes, Iya. betul sekali. Ya di gereja dan juga di umum, tetapi tetap pewartaannya tetap tentang isi Alkitab, pengajaran Iya. Alkitab. Itu nek di di SMA sama SMP. Kalau dulu di kampus itu mulai pelayanan di bidang musik, Oh, musik. Ya. khusus di situ, di Iya, musiknya. Iya, iya. Di ibadah-ibadah di kampus itu seringkali aku sama bandku, Ya. kebetulan aku juga seneng main musik dan juga ada teman-teman yang lain, akhirnya kami membentuk band bareng namanya The Bloods. The Blues. The Bloods. Itu sing molor-molor itu ya, panjang-panjang. Apa? Iya. Iku belut sing dipangan. Enggak, iki mbuh jenenge tekon ndi iku pokoke jenenge band The Bloods. Itu seringkali dipanggil untuk melayani di ibadah kampus, di gereja-gereja, ibadah wisuda dan macam-macam. Itu kalau di kampus ya, khusus fokus ke musik. Oke. Nah, kalau di gereja lebih meluas. Iya. Itu baru lebih ke pemuda, anak-anak, lansia, dewasa, ibadah rapat. Jadi lebih banyak Iya. gitu. Gitu sih kalau aku secara singkat. Tapi ya ada gini. Luar biasa loh. Sejak muda itu sudah mengenal pelayanan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, maksudnya ini kan si enom deh. Nggih. Iya. Udah apa, Pak? Iya, umur berapa sampean? Baru 21, Pak, saya. Nah iya. Cuman 21. Iya, Mas. Baru 21, Mas. Masih bocil, Mas, bener ya. Nah, iya, karena mari lulus SMK ya sampean Iya, ya. Lulus lulus SMK, SMK, Pak. saya SMA sudah melayani, Mas Iya. Satya juga demikian. Tapi butuh banyak doa, Pak. Iya. Butuh perjuangan juga yang enggak mudah. Tapi kan sesuatu yang luar biasa sejak muda sudah mulai mengenal pelayanan di gereja. Iya, benar, Nah, Pak. itu kan sangat luar biasa dan itu apa ya menjadi harapan, tentunya menjadi harapan jemaat ketika masih muda itu sudah mulai tahu dunia pelayanan di gereja. Siap. Ya gitu ya. Iya, Pak. Tapi menurut sampean tadi kok ada sesuatu kok rasanya kok mengerikan. Ada Iya. ganjelan gitu loh, Oh, Pak. gitu ya. Jadi saya itu bingung, Pak. Iya. Sebenarnya dari mana tuh kita itu dapat belajar melayani itu dari mana? Saya itu masih bingung di situ, Pak. Padahal saya ikut multimedia juga sudah lama, tapi saya belum memahami dari mana itu kita belajar melayani itu dari mana. Oh, kalau kita belajar tentang pelayanan, bicara tentang pelayanan tentu dasar kita atau dari mana itu dapat kita belajar dari Alkitab lah. Ya, karena gereja itu tidak lepas dari Alkitab, makanya kita melayani Tuhan, melayani sesama, ya dasarnya itu dari Alkitab. Nah, saya
cuplik saja beberapa kata yang menunjukkan apa itu pelayanan. Misalnya ada di Perjanjian Lama itu ada kata yang dipakai itu adalah ebed. Ebed itu artinya hamba. Hamba itu budak, gitu kan? Demikian juga dalam Perjanjian Baru itu ada kata doulos. Doulos itu juga budak. Nah, itu pelayan. Nah, intinya bahwa yang namanya melayani itu memang melakukan sesuatu untuk orang lain. Nah, melakukan sesuatu untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. Nah, dan sesuatu untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri, itu sebagai kata dasarnya. Nah, kalau ini kita kaitkan dengan Tuhan, nah ini yang kita layani itu Tuhan. Nah, berarti kan ada sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan. Nah, dalam konteks kehidupan gereja ya kita lakukan itu di dalam kegiatan-kegiatan gereja, termasuk sampean yang menjadi bagian dari teman-teman multimedia. Itu kan bagian dari pelayanan gitu ya. Pelayanan juga. Nah, selain itu kita juga bisa lihat beberapa contoh ya dari yang diceritakan dalam Alkitab. Ada tokoh-tokoh tertentu yang masuk dunia pelayanan gitu ya. Kalau pakai bahasa kita sekarang gitu ya, masuk dunia pelayanan di mana Tuhan memilih dia untuk melayani. Mungkin Mas Satya kan sudah belajar tentang teologi, tentu tahu. Salah satu tokoh yang jadi favorit saya yang berdinamika dalam pelayanan itu sebenarnya Musa, Pak. Musa itu bagi saya luar biasa. Bagaimana dia itu awalnya itu kurang percaya diri ataupun juga kurang pede, tapi pada akhirnya Tuhan pakai terus kemudian melakukan hal yang luar biasa. Itu kalau menurut saya sih Musa bagus itu. Itu ya. Mungkin kita bisa baca ya. Iya. Gitu ya. Keluaran kita Keluaran 4 ayat 10 lah. Iya, kayaknya. Betul. Mas Reda aja yang baca ya. Iya. Keluaran 4 ayat 10 saja. Iki HP ini polane piye iki? Iki mau HP ini sapa ra roh Cah. Iki sing duwe HP ndi iki mau? Aku aja sih maca. Oke, monggo baca Mas. Saiki Alkitab itu zaman modern. Iya. Keluaran Alkitab Mas sekarang. Alkitab. Keluaran 4 ayat 10. Keluaran pasal 10 ayat berapa, Pak? Keluaran 4 ayat 10. Oh, Keluaran 4 ayat 10. Keluaran 4 ayat 10. Oke, yang demikian bunyinya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Oke, ini awal pelayanan Iya, ya. awal pelayanan. Ia dipilih oleh Tuhan dan juga diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel, Pak. Nah, tidak hanya ketika ia mau mengawali saja itu persoalannya, justru ketika ia sudah terjun ya. Bahasa kita terjun dalam pelayanan artinya sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, memimpin bangsa Israel waktu itu di Mesir ketika Israel dalam perbudakan. Kemudian Israel keluar dari tanah Mesir gitu ya, berjalan berapa tahun ya? 40 tahun berjalan di padang gurun. Nah, dinamikanya yaitu ngadepi orang Israel yang juga tidak mudah. Iya. Nah, itu masalahnya. Ono sing rewel, ono sing bersungut, ono sing ngeyel, kurang mangan, kurang ngombe, kepanasan gitu ya. Nggih, Pak. Siapa yang diprotes? Musa. Iya. Ya Pak, bayangkan itu ya. Itu Musa. Luar biasa, betul. Jadi kita dapat belajar dari situ dinamikanya. Apakah Musa itu juga baik-baik saja ketika harus menghadapi itu? Ya enggak. Menungsane itu ya keluar kan. Kapan nungsane itu ya keluar gimana? Emosine. Karena kan juga 40 tahun itu kan, Pak. Betul. Iya, itu Musa. Nah, anak meneh. Coba Pak. Bagi jenengan siapa Pak? Iya. Saya tadi Musa sih. Iya, Yeremia. Oh, Yeremia, oke. Iya, Yeremia 1 ayat 6 ini, Pak. Yeremia 1 Ayat 6. Apa sih respon Yeremia ketika diutus oleh Tuhan? Yeremia 1 ayat 6 yang demikian bunyinya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, itu mengawali ya, ketika Tuhan meminta dia untuk melayani dia. Ya sudah, dalam hatinya itu merasa tidak mampu. Nah, coba bayangkan ketika di awal sudah tidak merasa
mampu seperti itu ketika dalam pelayanan piye gitu ya. Iya, benar. Nah, tentunya begitu Mas. Nek sampean piye rasane kira-kira? Ya kalau saya itu gini Pak, Arab nyemplung itu gak iyo, gak iyo, gak itu seperti kurang percaya diri gitu loh Pak. Kurang kok aku rene diku salah, ono diku salah, Arab gak ngelakoni iki malah luwe salah. Oh. Seperti itu Pak kalau saya. Tapi itu apa? Wajar. Wajar, manusiawi. Sangat umum. Memang ada hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ketika kita terjun dalam pelayanan ya. Yang kita hadapi itu siapa? Yang kita hadapi itu bukan benda mati. Iya kan, betul kan? Iya benar Pak, benar. Yang Pak, kita itu. hadapi itu adalah Orang-orang orang-orang manusia. berbagai Ya. macam perspektif. Ya. Berbagai macam sifat dan pendapat. Iya, sifat dan pendapat. Gitu kan. Nah, jadi yang namanya pelayanan itu yang kita hadapi adalah manusia, saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita sepersekutuan, mulai dari dari kelompok, kemudian ada yang pantan, ada yang sejemaat. Nah, kalau mau MD. lebih besar lagi ya majelis daerah, luwih gede meneh ya se-Jawa Timur, majelis agung se-GKJW itu. Luwih gede meneh ya se-Indonesia. Nah, yang kita hadapi adalah manusia, saudara-saudara kita. Nah, tentu kalau kita bertiga ini tentu juga sifatnya beda. Beda. Sifatnya beda, karakternya juga Beda. latar belakangnya Pola pikirnya. beda itu. Iya. Pendapat pun mungkin beda Pak mungkin. Betul. Jadi pendapatnya itu juga tentu berbeda antara satu dengan yang lain sehingga mensikapi sesuatu itu juga dari sudut pandangnya masing-masing. Iya. Itu kan. Jadi kalau misalnya ada kritikan itu ya Wajar. Wajar. Tapi kira Mas Satya punya cerita gitu. Kayaknya gitu Pak. Tadi kayaknya saya lihat Mas Satya itu kayak kurang gimana ya? Kayak kurang pengen cerita. Saya lihat dari wajahnya itu gitu Pak. Saya terinspirasi dari kata-kata yang jenengan yang dimana menghadapi orang itu banyak sekali perspektif, banyak sekali pola pikir, dan itu sangat sering ditemukan khususnya rapat sih Pak. Ora. Wah, itu nek rapat, apalagi kemarin ini barusan sidang MDKU 2 itu di dalam dinamika rapat persidangan. Iya. Iku wis mencetuskan keputusan itu sudah tinggal dok. Iku sudah diskusi wis sak jam loh. Jek ono sing interupsi. Iku karek ditek gitu. Jek ono sing mburi, maaf saya memiliki berbeda pendapat seperti ini. Oh gak sidodok. Rungokno dhisik. Batal. Dan ya itu adalah hal yang sangat umum sekali terjadi. Soalnya memang dari berbagai macam pola pandang itu kan kemudian harus menyatukan pikiran itu. Iya. Sebab ya namanya gereja itu bagaimana kita menyatukan hati serta pikiran itu. Iya. Meskipun berbeda-beda. Iya. Oleh karena itu kita ini Mas. Ingat apa yang disampaikan Rasul Paulus. Ada satu gambaran menarik ya, terkait dengan kehidupan bergereja atau kehidupan pelayanan itu adalah kita semua, Mas Rere, Mas Satya, itu adalah satu tubuh. Ya, satu tubuh. Ya. Jadi konsepnya Rasul Paulus ini menarik bahwa persekutuan itu seperti tubuh. Tuhan Yesus itu kepalanya. Nah, sementara kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepadanya itu adalah bagian-bagian tubuh itu yang digambarkan sebagai bagian tubuh. Nah, tentunya bagian tubuh itu antara satu dengan yang lain itu Beda. beda fungsi, beda peran. Iya, beda fungsi, beda peran. Nah, sampean Mas Rere kan apa peranannya kira-kira di gereja? Ya kalau saya perannya di gereja itu ya di bidang multimedia itu tadi Pak. Itu ya. Ya, sebagai pembantu ibadah itu. Bagus itu. Oh, Saya seperti itu Pak. enggak kan nyanyi kan? Ya dulu pernah Pak ikut paduan suara tapi sekarang suaranya itu nadanya C semua Pak. Nggak bisa ganti nada sekarang. Nek gak nyanyi ya kan melayani di mimbar. Di mimbar. Oh. Siapa ngerti kok dari kepilih majelis. Ayo. Kalau saat ini belum Pak, belum
terpikir jadi majelis Pak kalau saat ini. Sama umurnya juga masih belum Pak ini kayaknya. Oh iya, Cek Masih 21. 21 Pak, masih 21 plus Mas ya. Gak apa-apa. Anu, Tunggu daur depannya lagi. 2 tahun lagi. Iki janji ya 5 tahun ke depan. Iya. Dititik nih Pak, dititik nih. Gitu ya. Jadi gini, memang kita itu beda. Antara satu dengan yang lain itu beda. Peranannya berbeda, kemampuannya berbeda, pola pikirnya berbeda, kemudian juga apa jenenge? Talentanya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, sudut pandang berpikir terhadap sesuatu itu juga sangat berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga saya seringkali ketika melihat sesuatu itu jadinya yo seperti itu. Nah, itu tidak dapat kita hindari dalam bergereja, tidak dapat kita hindari dalam sejarah perjalanan kehidupan gereja pun itu juga tidak dapat kita pungkiri bahwa hal seperti itu ya diceritakan. Nah, itu loh. Yang penting saling menghargai. Nah, itu kan. Iya. Itu sangat penting sekali. Saling, kalau menurut saya bukan cuma menghargai Mas, Gimana? saling menghargai dan juga saling melengkapi. Itu dia. Kalau dari saya Betul. seperti itu Mas. Kalau cuma Betul. dihargai tidak ada kelengkapan, ya kita bingung sendiri nanti Mas. Betul. Kalau tidak ada yang melengkapi, misal kita kurang apa, Betul. tak tolong iki, kurang iki. Ya, Itu bagus itu. Lebih bagus gitu Mas. Apalagi kayak anggota tubuh, semisal yang tangan kiri kan tidak bisa dilakukan tangan Iya, kanan, bisa itu dilakukan saling tangan bisa kanan. menopang Iya, bareng. Iya, jadi itu tadi Rasul Paulus sangat menekankan itu, gambaran itu ingin mengajak semuanya bahwa antara satu dengan yang lain saling melengkapi, saling membantu, saling menolong gitu ya. Iya, benar Pak. Nah, itu tentu gambaran yang menarik apalagi pada waktu itu konteksnya kalau misalnya kita bicara satu tubuh itu kan katakanlah ada di surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus itu kan. Itu macam-macam orangnya, pinter-pinter macam-macam antara satu dengan lain gak cocok gitu kan. Nah, makanya Rasul Paulus mengingatkan yang penting itu bukan masalah saya bisa apa, kamu bisa apa, kamu pandai apa, saya pandai apa, tetapi hal yang penting ketika diperhadapkan pada perbedaan itu ya satu hal yang juga diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mungkin sampai ingat apa hukum yang terutama. Hukum yang terutama dan yang pertama ini. Apa itu kira-kira? Kasihlah Tuhan Ya, Allahmu. kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu adalah kasih Sip. yang pertama dan yang terutama. Oh ya, apa lah itu kan ya? Apa ya? Apa itu? Luar biasa. Nah, yang kedua itu. Yang kedua kasihlah kalau ada orang tua ya ayah ibumu. Sesamamu manusia. Kamu mengasihi dirimu. Dirimu sendiri. Itu Oke. dia. Jadi yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus ketika membangun relasi antara satu dengan yang lain itu adalah dasarnya tetap yang seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasih itu kan. Iya. Nah, kasih itu apa masalahnya? Rasul Paulus itu menjelaskan kasih itu sabar, Murah hati. Murah hati. tidak pemarah gitu ya. Nah, kalau itu diterapkan di dalam kehidupan persekutuan kita, ya itu yang menjawab untuk kita berbeda dalam pendapat. Nah, boleh berbeda pendapat tetapi ya dasarnya itu adalah kasih itu. Itu loh, Mas. Jadi kalau menurut saya pelayanan itu didasari dari kasih ya Pak ya. Ya, terkait dengan relasi antara Satu satu sama dengan yang lain. lain. Apalagi tadi sampean pergumulannya kan aku kok dengan gini, dengan gitu, ini salah, ngono salah, gitu kan. Nah, tapi mungkin bentuk kasihnya ya seperti itu. Mengingatkan tuh ya kasih. Rasa sayang juga. Ya, supaya apa ya? Supaya lebih baik gitu lah. Masih kadang mengingatkannya dengan caranya dia yang mungkin yang mungkin- asing dengan kita. Waduh kok tidak langsung pedes jelek ngono. gitu, Mas. Iya, Tapi ya intinya pasti kan tentang kasih, ingin mengingatkan. Ya memang dikritik itu gak Mas. Gak enak. Enak. Sopo sih sing dikritik itu langsung legowo ya. Tapi Mas, kita harus ini loh. Terus belajar gitu ya. Belajar dan juga menghayati. Ketika dikritik itu kita harus bagaimana gitu loh. Nah, itu kita harus belajar sabar. Itu sing angel. Nah, itu butuh perenungan yang mendalam. Jadi ketika kita dikritik orang,
ya kita sih harus refleksi gitu loh, Mas. Refleksi karena itu tidak dapat kita hindari. Pokok selama pelayanan itu kita lakukan, kita tidak dapat menghindari itu. Yes, sampean percaya dimanapun kita melayani itu selalu akan kita terima. Ya, pengalaman saya misalnya, saya melayani itu sinarnya ya seperti sampean sejak apa ya? Sejak SEMEA, saya dulu SEMEA, kemudian juga waktu kuliah, kemudian sampai jadi vikar, jadi pendeta sampai sekarang ini ya namanya kritik itu ya sesuatu yang biasa, itu yang harus selalu siap harus dihadapi dimanapun, ya, di setiap jemaat, di setiap daerah, di setiap kategorial pelayanan mesti ono. Nah, makanya kan yang harus ditata adalah ini. Hatinya itu, Pak. Hati ini. Iki kudu kuat. Utamanya tetap di hati ya, Pak. Iya. Berarti tidak kasarannya bahasa Jawa ini tuh tidak boleh mutung gitu ya, Pak ya. Iya, Iya. betul. Ini nek mutung piye gerejane itu. Mutung siji. Wah, ya pecah Pak. Karena kan Gitu ya. kalau mutung itu kembali lagi ke anggota tubuh tadi, Pak. Iya, Iya. iku nek tangane mutung ya. Copot. Tangannya copot. Ya apa? Nek nyekel barang kan enggak ya jadi kuat Nggak dah. bisa cek gitu ya. Iya. Susah. Jadi memang semuanya harus belajar dan juga selalu menghayati kehidupan pelayanan itu ya memang seperti itu. Makanya kalau dasarnya kasih ya kasih itu sabar, murah hati gitu ya. Idealnya kan begitu. Nah, itu yang harus terus kita renungkan. Nah, masih kehidupan bersama ya. Iya. Selain Rasul Paulus tentu kita juga mengingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus pernah berdoa secara khusus loh. Oh ya untuk murid-muridnya. Nah, itu benernya. Iya, iya. Bayangkan doa niku khusus. Ini dasar dari bagaimana kita menjalani kehidupan bersama dalam persekutuan. Doanya itu supaya mereka satu. Nah, itu apa? Kira-kira maknanya, Mas? Gimana? Supaya mereka murid-muridnya, para pengikutnya, termasuk semua orang percaya itu satu, jadi satu. Apa kira-kira maksudnya? Yang dimaksud mungkin bisa menyatukan hati satu sama lain meskipun berbeda pendapat tetapi mencari kehendak Allah yang tunggal. Kalau saya sih menurutnya seperti itu. Berdasarkan dengan rapat juga kan mencari kehendak Allah. Iya. Jadi meskipun yang lainnya satunya pendapatnya gini, pendapatnya itu, karakternya gini, karakternya itu, tetapi kehendak Allah tetap satu. Kalau saya sih menurutnya seperti itu. Itu doanya Tuhan Yesus untuk para murid, khusus supaya mereka satu. Ya juga itu untuk membekali kita ketika kita berpelayanan, diperhadapkan pada berbagai macam tugas, tanggung jawab, kemudian berbagai macam karakter yang ada di dalam persekutuan itu. Kalau kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya kita satu, mengingat pula apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita ini satu tubuh, nah kita akan terus semangat lah. Jadi tidak sampai apa tadi istilah sampean? Mutung. Wah iya gak sampai itu. Itu lah Mas. Jadi ya itu dinamika pelayanan tidak dapat dihindari. Ya sebetulnya tidak hanya di dalam dunia pelayanan, di dalam kehidupan bersama kita dimanapun kita berada itu terjadi. Gitu kan. Nah, tapi air atau lautan yang Tenang. ya, Ada badai, ada ombak, ada angin. Dunia pelayanan yang begitu. Betul. Itu kan? Nah, kemudian ikan. Ikan itu yang makanan kita tuh. Nah, yang namanya diakon itu kan diakon ya. Itu kan juga pelayan. Nah, itu mampu untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, tapi jelasnya saya dasarnya itu kita punya Pranata Gereja. Saya cuplikan saja ya, kira-kira penatua itu gini. Penatua itu adalah tugasnya ya. Penatua itu sebetulnya menjadi teladan, menjadi pembimbing, menjadi penolong ya. Iya. Bagi warga jemaat. Teladan, pembimbing, penolong. Bagi warga jemaat yang membutuhkan. Ya, artinya juga
di dalam pertumbuhannya menuju kedewasaan iman. Bahasa pranata kita, tentu ini didasari dengan Alkitab kita ya. Nah, bahwa seorang penatua itu adalah pembimbing, kemudian menolong. Nah, orang yang dituakan bukan berarti ia sudah sepuh tidak, meskipun ia muda. Kemudian kalau ia memang dipandang mampu untuk menjadi teladan, kemudian mampu untuk membimbing, mampu untuk mengarahkan, ya ia bisa jadi penatua. Gitu kan. Jadi jangan dilihat ini cek enom, nampaknya kok belum berpengalaman, ya jangan salah. Tentu ada hal-hal yang ia miliki yang mampu untuk ia gunakan untuk menolong yang lain, digunakan untuk membantu mengarahkan menuju kedewasaan iman itu. Jadi begitu penatua itu ya. Dan tidak mesti laki-laki. Iya, laki-laki dan perempuan, ya kan? Ada perempuan yang berkapasitas seperti itu. Nah, Banyak. Itu dari karakteristiknya. Nah, kalau diaken itu ia memberikan perhatian kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, menderita Pergumulan. pergumulan. Misalnya mereka yang sakit, ya mereka yang miskin, mereka yang berkekurangan, Berduka. berduka. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh yang namanya diaken. Nah, jadi para pelayan yang disebut sebagai diaken itu memperhatikan orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan tugas tanggung jawabnya, ya seperti yang dijabarkan di gereja kita ini, ya. Kita kan punya 5 bidang plus. 5 bidang plus. Ya betul. Kita punya pelayanan di bidang teologi, persekutuan, kemudian kesaksian pelayanan, penata layanan dan juga lintas bidang. Nah, jadi penatua dan diaken itu selain menjalankan tugas-tugas pelayanan seperti yang saya sebutkan tadi, ia juga menjalankan tugas pelayanan di bidang-bidang itu. Nah, termasuk bagian sampean itu ya Multimedia. Iya, multimedia itu masuk bidang lintas bidang. Lintas bidang. Jadi jangan merasa bagianku iki gak berguna ya enggak. Penting sekali ku malahan. Nah, itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya itu berkaitan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Coba saya tanya ya. Sampean jadi multimedia itu membutuhkan komisi apa? Semua komisi Pak sebenarnya. Semua komisi toh? Komisi membutuhkan. Mulai dari teologi. Membutuhkan. Iya, setiap ibadah butuh sampean. Pasti ya. Iya. Karena multimedia karena sing ngrungokno khotbah yo. Iya kan? Iya, benar Pak. Saiki apa nih kudu pakai apa sing LCD proyektor. LCD proyektor. Iku nek misale LCD proyektornya mati. Wah, gupo. Bingung Pak. Iya. Pasti bingung semua. Semua bingung toh. Soalnya pujiannya ndek kono. Karena warga jemaat itu sekarang tak lihat-lihat itu ya Pak ya. Jarang bawa kitab, jarang bawa kidung gitu Pak. Kidung les sekarang. Nah, itu jadi kebutuhan. Berarti yang multimedia itu juga jadi kebutuhan, gitu kan? Nah, makanya tentu kita semua mengajak teman-teman itu tetap semangat karena itu di zaman ini ya zaman apa ini? Modern. Milenial Pak. Milenial yang katanya era digital itu sangat dibutuhkan. Jadi peranan multimedia itu juga sangat penting. Makanya perlu peningkatan, perlu semangat ya teman-teman ini. Meskipun tadi ada banyak banyak tantangan, banyak kritikan. Banyak kritikan itu ya. Nah, itu sesuatu yang biasa ya kan? Sesuatu yang biasa. Nah, sangat dibutuhkan. Tidak hanya di bidang teologi dalam hal ibadah, ya kan, tetapi juga persekutuan misalnya. Persekutuan itu kan ada mulai dari anak, kemudian pemuda, wanita, lansia ya. Itu dibutuhkan nggak kira-kira? Dibutuhkan banget Pak sebenarnya. Itu pas apa kira-kira? Di pas kemarin kayak kegiatan saleh atau kegiatan seminar webinar. Karena multimedia karena sing ngerti gak iso ngikuti. Iya. Saya dibutuhkan. Saya dibutuhkan kan termasuk juga kesaksian
pelayanan ini kan juga membutuhkan untuk dokumentasi waktu kegiatan bulan Kespel. Iya. Nah, Betul, itu kan waktu betul-betul dilibatkan. Iya. Dan Kespel itu lah apa nanggap wayang ya. Oh ya, kemarin. Enggak payah, Pak. Dalangnya tengene iki. Nah, begitu Mas. Jadi antara satu dengan lain membutuhkan saling menolong, saling membantu dan bidang yang lain kemudian penata layanan misalnya waktu panen di sawah itu teman-teman muda dilibatkan. Nah, artinya bahwa antara satu dengan lain saling membutuhkan. Nah, tadi kembali ke penatua dan diaken kemudian dengan tugasnya di berbagai bidang itu. Nah, tentunya mereka nanti karena ini dahuran ya. Iya. Nah, itu akan masuk pada bidang-bidang itu. Nah, apa sampean pengen pindah? Saya mikir-mikir. Kalau untuk sementara waktu ini belum ada, Pak. Mungkin lain kali ada. Pengen untuk pindah itu mungkin ada. Tapi talenta sampean di situ, Iya, Mas. talenta Sampean dibutuhkan di Iya, situ. Di multimedia, Pak. Jadi Iya. belum ada niat untuk pindah. Jikalau Gitu, Pak. bicara tentang tugas penatua dan diaken dengan 5 bidang itu kalau mau dipitati saya nanti akan bagian apa karek tinggal milih itu wakeh Iya. banyak ya dan saya yakin bahwa mereka yang nanti dipilih gitu ya terpilih atau dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan itu tentu ada itu talenta masing-masing Iya. dan itu berguna. Nah, tinggal masalahnya adalah ia menghayati itu atau tidak, itu ya. Artinya teman-teman itu yang nanti terpilih itu tentu bisa, saya yakin bisa melakukan tugas-tugas itu karena mereka punya kemampuan dan Di bidang itu. talenta masing-masing gitu Mas. Seperti itu. Nah, oleh karena itulah harapannya harapannya adalah semuanya nanti mau mewujudkan pelayanannya dengan baik. Betul. Iya. Ini kan kita pelayanan di gereja ini kan kayaknya gimana ya, Pak? Kayak meneng-menengan gitu loh. Apakah pelayanan di gereja itu mendapatkan upah, Pak? Upahnya di surga. Upahmu besar di surga enggak? Ya di dunia pun juga ada upahnya, tetapi tentu tidak sebesar di surga. Tapi bukan yang di situ yang dipikirkan, bukan sekedar upahnya. Iya. Tapi pelayanan itu kan wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Iya. Bukan karena kita melakukan pelayanan terus nuntut aku minta iki, enggak. Justru kebalikannya. Melakukan pelayanan itu justru karena kita ingin mengekspresikan rasa syukurku, rasa syukur kita. Iya, Gitu. Upah nanti bonus istilahnya. Kayak uang kerja ya. Iya, beda. Kalau di pekerjaan kan kerja dapat upah. Iya, dapat upah. Nah, pelayanan bukan. Itu justru kerja dulu itu adalah upahnya. Kerja itu adalah upah, lalu kemudian nanti ketika mendapatkan berkat lebih itu bonus plus Iya, iya. gitu. Kira-kira jalur upah piro? Begini, cobalah kita hayati kita itu manusia ciptaan Tuhan. Kalau kita mau flashback ya dari cerita Alkitab itu bahwa manusia ada itu kan sebelumnya Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatunya. Iya. Ya kan? Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu diciptakan dulu, baru kemudian manusia yang hari yang ke-6. Itu artinya apa? Bahwa semua itu sudah diberikan Tuhan, disediakan oleh Tuhan, manusia tinggal mengupayakan dan mengusahakan, dan itu dinikmati oleh manusia. Jadi Tuhan itu kurang apa? Sudah diberikan semuanya. Semuanya. Nah, Komplit. Tapi begini bahwa ketika seseorang itu ikut ambil bagian dalam pelayanan, saya itu senang yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Satu saja ya. Di surat apa ya? Korintus. Yang pokok intinya begini. Bahwa jerih lelahmu itu tidak sia-sia. Sia-sia. Nah, itu di apa ya, Mas?
Cuman eling nggak kira-kira itu? Bahwa jerih lelahmu tidak sia-sia. Iya. Surat 1 Korintus berapa? Iya. Iya Pak, eling seingat saya di Korintus itu Pak. Tapi kurang tahu Korintus berapa. Kayaknya Korintus Pak. Iya. Jadi jerih lelahmu itu tidak akan sia-sia, artinya gini. Nanti lengkapnya bisa dicari ya. Iya. Jadi ketika kita melayani Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, Iya. melayani Tuhan itu dengan sukacita, melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati, menanggapi panggilan Tuhan itu enggak membiarkan itu. Tuhan itu ngerti, gitu. Tuhan itu tahu, gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh umatnya, yang kita lakukan itu Tuhan tahu, paham. Tuhan itu paham. Nah, Tuhan itu paham. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ini ya mesti Allah berkati. Gak sampai nunggu di surga. Gak sementara itu Mas Agus ya. Tidak sementara itu. Oh ya, itu ya di 1 Korintus 15 ayat 58. Oh ya. Dibaca ya, Mas? 1 Korintus 15 Ayat 8. 58. Hah? Ayat 58. Ayat 58. Sik. 1 Korintus berapa tadi Pak? 15 ayat 58. ayat 58 yang demikian bunyinya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, tidak Sia-sia. sia-sia. Nah, jadi itu yang patut kita hayati. Nah, begitu. Jadi sampai berjerih lelah dalam pelayanan meskipun ada banyak rintangan, banyak kritik ya, gak sia-sia. Yang penting kita legowo niate itu melayani. Nah, begitu. Gitu Mas. Semangat terus. Ya. Demi GKJW. Yoi, siap bro. Begitu. Nah, ini gini Pak. Saya sering lihat-lihat itu pada saat ini membahas pemuda yang baru ya. Pada saat pendadaran calon CD itu kan kita itu dilatih untuk melayani. Nah, tapi kok setelah CD itu banyak yang nggak muncul lagi, itu kenapa Pak? Masalahnya apa itu? Gak muncul ini nanti hilang. Hilang terbawa arus atau apa Pak? Itu Iya. yang menyebabkan mereka hilang itu apa Pak? Iya, rata laporan. Ya, tiap orang berbeda-beda pengalaman rohaninya, jadi tidak bisa disamakan. Iya, iya. Gitu. Oh, gini ya, itu mungkin kalau satu persatu tentu saya tidak tahu pasti ya. Artinya mereka kemana, mereka di mana, gitu ya. Tapi yang jelas setiap pribadi itu tentu punya penghayatan masing-masing, ya, apalagi masih muda. Jadi kalau saya lihat teman-teman itu, kalau saya perhatikan sekilas, setelah CD, kemudian setelah mereka lulus SMK atau lulus SMA, itu kan mereka kebanyakan juga ada yang Kuliah. Mencari ya. pengalaman. Ada yang kuliah di luar daerah, kemudian juga ada yang bekerja di luar daerah, gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya memang kita tidak bisa mengajak mereka untuk terus-menerus bisa hadir ya dalam setiap pelayanan dan juga persekutuan. Tapi juga saya lihat ketika mereka libur, ketika mereka pulang, ketika kuliah itu mereka juga ya sebagian itu juga mau terlibat di dalam pelayanan. Ya, itu artinya bahwa mereka masih ada yang memperhatikan pula. Nah, memang ada pula yang setelah CD itu kemudian tidak muncul. Tidak muncul ya. Nah, mungkin perlu perlu program atau perlu upaya untuk
mendekati mereka. Ya. Untuk apa? Nuweni itu apa? Mengunjungi. Mendatangi ya, Mereka, marane. ya. Betul. Kalau mereka ya ini bisa jadi program saya kira. Nah, dan juga begini, yang namanya kaum muda itu kan gini Mas. Kalau dari sisi apa? Ilmu psikologis itu kan kelompok-kelompok itu. Iya. Nah, udah, Iya. zaman kan merasakan. Iya, merasakan, Pak. Zaman dulu kan duwe kelompok-kelompok gitu. Bergeng-geng. Ya, ada geng iki karo geng iki gak cocok. Geng, gitu, Pak. Nah, Saya merasakan, nah Pak. itu yang umumnya terjadi ya. Jadi memang nah, syukur jika ada teman-teman mereka yang dulu dekat itu bisa menolong kita gitu ya. Menolong katakanlah kalau pemuda itu kan di bawah apa? KPPM itu ya. Iya, Nah, KPPM. Ya, menolong teman-teman pengurus itu untuk membantu untuk juga ngerangkul mereka lagi. Iya. Iku nek wis ketemu genge kan penak. Iya. Nah, artinya perlu apa namanya kunjungan atau kita datangi Iya. atau kita ajak ngomong. Iya. Jadi apa sih kira-kira persoalannya, pergumulannya kok tidak Ke gereja. atau tidak Gereja. dalam persekutuan Iya. apa kurang menarik. Iya. Nah, apa perlu inovasi atau piye? Tapi sih kalau saya lihat ketika acara di luar itu beda. Malah wakeh. Malah banyak apa kayaknya. Iya, jadi perlu apa? Sentuhan-sentuhan dalam arti ya harus didatangi. Iya. Nah, begitu saya. Jadi, perlu pendekatan lagi ya, Pak ya. Betul, perlu pendekatan pendekatan lagi lagi. supaya mereka kembali. Karena kalau waktu pendadaran itu saya lihat juga mereka punya kemampuan. Iya. Nah, punya kemampuan. Mungkin kemampuan-kemampuan mereka juga perlu diperhitungkan. Diajak untuk atau diberikan kesempatan mungkin. Sekali waktu diberikan kesempatan. Talentamu di gini tulung iki dadi iki sing duwe talenta iki mungkin begitu ya, Pak ya. Ya, dan juga begini yang namanya itu tadi kembali ke topik kita awal tadi itu. Iya. Ya. Ketika bersama-sama itu ya memang dinamikanya macam-macam antara satu dengan yang lain. Nah, apalagi tadi sampean mengatakan duwe apa Perspektif. Bukan. kelompok-kelompok Oke. masing-masing. Oh ya. Nah, Geng-geng yang iya. berbeda-beda. Beda-beda. Gitu. Itu juga menjadi tantangan kita semua dan juga menjadi tantangan teman-teman pemuda supaya itu tidak lagi jadi halangan untuk kumpul bareng. Iya. Itu ya. Ya, betul. Artinya kita harus terus belajar dewasa bahwa tidak selamanya kita seperti itu toh. Ya, tidak selamanya kita pemuda terus kan tidak seperti itu juga. Lah iya, artinya nantinya ketika kita terus bertambah usia menjadi manusia yang dewasa, masuk aja kumpul-kumpul dengan gengnya masing-masing ya. Pasti akan tidak, meluas, gitu ya. Nah, memang sejak muda harus mensikapi hal seperti itu, harus dilatih ya. Harus dilatih. Kalau kita nuruti antara satu dengan yang lain tidak sepaham, tidak mempunyai keinginan yang sama, Ya akan tetap seperti ya itu. terus. Iya. Gak ada perubahan. Iya, kapan lah begitu ya. Iya. Itu Mas. Jadi intinya tetap semangat dalam melayani itu ya, Pak ya. Iya. Iya. Ya dinamika pelayanan Realitas seperti itu. realitanya Iya. seperti itu. Ah, Karena diterima kan dengan legowo. Iya, karena kita kan dipanggil Tuhan untuk melayani. Betul. Dan jangan lupa bahwa ketika Tuhan memanggil seseorang untuk melayani itu gak diculno. Betul, iya. Enggak, Iya. enggak. Itu ada bekal. Iya, Ya, yang pertama adalah Tuhan sudah ngasih kemampuan. Kemampuan. Tuhan sudah ngasih talenta. Talenta, Nah, dalam bakat. perjalanan itu Tuhan pasti akan memampukan dan menguatkan. Iya. Nah, jangan kalau kita melayani ya terus berpikir positif gitu ya. Artinya bahwa apa yang kita alami itu adalah bagian dari pembelajaran yang dilakukan Tuhan untuk kita supaya kita lebih baik lagi. Iya, benar, Pak. Nah, kalau pengalaman saya Iya. melayani beberapa jemaat, setiap jemaat yang saya layani itu adalah tempat pembelajaran saya.
Nah, disitulah saya ditempa lagi. Disitulah saya belajar hal yang baru lagi, bagaimana melayani Tuhan, melayani sesama. Disitulah saya dibentuk lagi. Ya, waktu saya di Sendang Biru, saya kemudian harus melanjutkan studi lagi. Di Rejo Agung. Kemudian di Rejo Agung. Itu tempat belajar. Jadi kalau menurut saya apa yang saya pelajari, yang saya alami, yang saya pelajari di jemaat Jawa sebelumnya itu adalah untuk membekali saya untuk melayani di tempat yang baru. Begitu. Jadi kalau sampean dikritik, kalau sampean harus belajar sesuatu dalam pelayanan di multimedia itu adalah bekal sampean untuk melayani yang lebih besar lagi. Iya. Nah, Mungkin ada quotes ya Mas yang seperti ini. Pelayanan itu adalah tantangan, tetapi adalah anugerah. Pelayanan itu adalah Tantangan, tetapi juga adalah anugerah. tapi adalah anugerah. Iya. Cah, catatan Cah. Ya, itu. Kisah tetel Cah. Iya. Kata hari ini Cah. Gitu. begitu ya. Oke, aja ya. Jadi aja sih dipikir aja sih negatif. Ya tantangan real, tapi anugerah juga real. Jadi nek jenenge tantangan, jenenge kritikan itu adalah cara Tuhan untuk supaya kita lebih pintar. Jadi pengalaman adalah guru terbaik itu real. Oh, banget. real Bagus sekali banget. itu. Iya. Aku suka itu. Ini, nek sampean gak dikritik, sampean gak silang. Betul. Dan sama tidak bertumbuh. Bener. Iya kan? Tapi kadang kritikan itu langsung jelek gitu loh. Iya memang sih. Susah diterima secara kalem itu susah kan. Memang pedes. Iya, seperti itu. Ya jenenge belajar kan ya begitu. Iya, Iya, sampean waktu sekolah SD, SMP, SMK apa gurunya ya halus-halus aja. Nah, kehidupan kita adalah apa? Sekolah kita. Iya. Nah, sekolah kita ya. Disitulah kita belajar, disitulah kita mengembangkan diri, disitulah kita memperlengkapi diri ya, supaya kita menjadi lebih baik gitu loh. Nah, jadi jangan takut yang namanya pelayanan itu. Ya memang seperti itu kondisinya. Iya. Gitu. Apakah kalau menghindari kita tidak akan menghadapi kritikan? Ya tetap. Setiap saat. Iya. Gitu. Ini karena waktu juga sudah menunjukkan lama loh Pak ini kita. Oh iya. Oh iya, iya. Sudah hampir 2 jam loh Pak. Gak kerasa ya. Jagon penak. Mungkin Pak Pendeta punya sedikit pesan dan kesan agar kita itu semangat melayani Tuhan Pak. Mungkin punya Gini. pesan dan kesan. Itu tadi. Kesannya. Pelayanan itu penuh dengan dinamika. Artinya dengan ada banyak hal yang harus kita hadapi. Ya, oleh karena itu kita harus diajak untuk kuat dan mampu untuk menghadapi itu semua. Karena itu adalah hal sesuatu yang tidak dapat kita hindari dalam pelayanan. Nah, kemudian dalam pelayanan itu kita tidak sendiri. Kita butuh orang lain untuk saling menopang, saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian dalam pelayanan itu kita juga belajar untuk membangun relasi yang lebih baik. Iya. Ya, kritik, saran. Nah, itu sesuatu yang ada di dalam kehidupan pelayanan itu tidak dapat kita hindari pula. Ya, nah, tapi kita juga harus ingat bahwa kalau kita memberikan kritik, kalau kita memberikan saran itu ya halus. Iya, karena tidak semua orang bisa menerima sesuatu yang langsung gitu kan. Tidak semua orang bisa. Nah, jadi kita harus tahu rasa. Iya. Rasane yang sesuatu yang dirasakan oleh orang lain. Iya. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi tetap semangatlah dalam. Tetap semangat. Ini semangat melayani ya. Iya, betul itu. Mungkin Mas Satya juga punya pesan agar tetap semangat dalam melayani Tuhan, Mas. Mungkin teman juga punya pesan. Pelayanan disyukuri. Dinamika positif ataupun dinamika negatif. Disyukuri karena itu membangun diri kita, membangun sesama kita. Itu sih kalau aku. Jadi disyukuri baik dinamika positif ataupun negatif dan tetap maju. Semangat intinya Pak ya, Mas, Betul. ya. Ya. Karena kita tadi sudah ngobrol cukup lama. Ini tak
ini podcast hari ini kita sudahi dulu aja gimana? Kita lanjut Oke. episode kedua. Siap. Masih banyak episode-episode yang lain dengan podcast agak serius ini. Dengan topik, Oke, siap. dengan topik-topik yang lain. Iya, dengan topik yang lain, dengan bintang Oke. tamu yang lain juga. Oke, siap. Iya. Oke, teman-teman semuanya, saudara-saudara, bapak, ibu, dan om-om, tante-tante yang sudah menyaksikan podcast agak serius ini, saya Nikana Ritikarai, juga ada Pak Pendeta Suwito, dan juga ada Mas Satya, izin pamit undur diri. Hah? Oke, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teman-teman semuanya, om-om, dan tante-tante yang sudah menyaksikan podcast agak serius. Kali ini, pada tayangan hari ini, saat ini, bulan ini, saat ini, hari ini ya, aku. Yes, pokok, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya di podcast agak serius dengan tema-tema yang baru, dengan narasumber yang baru. Dengan saya di sini Nikana Ritikarai, ada juga Pak Pendeta Suwito dan juga Pak Pendeta Satya. Sekian dan terima kasih.